Oke, selamat malam Mega Purnamasari ya nama lu ya? Iya, Wah, gimana Gol? Sehat Gol? iya, Enggak, gua alhamdulillah. gua ngerasa jauh banget sama lu padahal rumah cuma beda RT anjir. Iya, parah sih. Enggak, emang ini kita lagi jauh-jauhan semua sama orang-orang. Tapi gua enggak sih, bodo amat sih. Gua maksudnya dari awal sih gua kayak ya gua aware kayak takut gitu kan. Tapi lama kelamaan kayak gua mikir kayak Ya nggak udah ngaruh gitu ya. gitu ya. Kayak bodo amat ah. Kayak gitu gua. Ya, Gimana ya sebenarnya kadang-kadang. selagi kita nggak pergi jauh-jauh dan kitanya hijin sih, ya nggak masalah sih. Iya sih. Lu tapi kerja masih berlanjut. Iya, masih. Gue liburnya cuma sehari-sehari gitu, gantian. Ya kan lu aja yang lebih mikir kayak eh waspada masih kerja aja kan. Iya. Gue yang batal kerja gara-gara corona. Bodo amat. Oh iya, Iya, gue ada panggilan gitu pas mau di corona mana? di kalau interviewnya di daerah ini sih, apa sih, jalan panjang yang ke sana terus Kebon Jeruk Oh, karenanya lagi. kantor gue tuh Kebon Jeruk. Oh gitu. Ya lu, tapi Jakarta rame terus. Bukan lagi. Ih gila, nggak ngerti Pondok gue. Indah tetap macet. Ya, gue sebelumnya mau ngucapin selamat ulang Oh tahun. ya, terima kasih. Keberapa sekarang? 28 ya? Mohon maaf, Bu. Enggak dong. Baru 24 nih, masih 24. muda. Insya Allah. Berarti lu 96 ya? Iya, Mei, tanggal berapa sih? 4. tanggal 3 Pak. Oh, gue ngeliat updatean lu tanggal 4. Iya, lu nggak buka Instagram kali tanggal 3. Oh, dapat surprise ya dari someone. Oh, udah jelas. Ya, soalnya ngambek, Pak. Kalau misalkan nggak jelas ngambek. Jadi mending putus atau ke rumah gitu. Tapi Diancam dulu. namanya siapa sih? Gue nggak tahu deh, yang sekarang belum dikenalin lu gue. Oh iya, namanya Widi. Widi. Iya, dipanggilnya seringnya sama temen gue tuh kakak Idiu. Oh gitu. Temen atau gimana? Iya, temen-temen gue kayak Tiwi, Puput, terus temen-temen kampus, temen-temen kerja. Oh gitu. Gue baru lihat loh yang pas, lu inget nggak yang kita papasan di Indomaret yang gue bawa anak kecil? Oh iya, yang sama siapa gitu ya? Iya, sama teman gue. Mm-mm. Itu gue baru tahu di situ. Terus gue nanya, Mega punya pacar baru. Yang kemarin yang jago nyanyi kemana? Oh iya, oh iya, kita sebelum pernah ketemu ya, pernah main gak sih? Pernah. Oh Yang iya, ya, makanya gue tahu lu jago nyanyi. Siapa dulu? ya si Pip gitu lah Ya, ya. disensor lah ya. Tapi Mm. putusnya baik-baik kan ya? Enggak sih, Anjir. karena pada dasarnya orang putus itu nggak akan ada yang pernah baik-baik. Kalau dia baik-baik dia nggak akan putus. Iya sih. Bener sih, bener. Gitu. Anjir, gue baru ngeh ya. Kayak kita putus tapi sama baik-baik. Tapi ya tetap aja ya, nggak ada yang baik, bener. Iya, nggak mungkin. Nah, pelajaran baru tuh ya. Jadi putus Iya, itu nggak ada yang baik-baik. Bener-bener gue serius, gue baru ngeh. benar-benar, benar. Iya, anjir. Nah, jadi gue sebelum masuk lebih jauh nih, Gol, Gimana? gue mau nanya dulu nih. Hmm, Gue ya kan informan gue banyak ya, dan hmm, hmm, gue udah hmm. denger ini dari dulu. Gue dapet info tentang lo. Emang Hmm? bener lu suka kepala ikan? Parah sih. Jadi tuh gue tuh emang suka banget sama ikan. Heeh. Kayak kayak suka banget udah ikan apapun, ikan asin, ikan laut, ikan tawar, kecuali ikan lele karena gue sama sekali nggak suka lele. Kenapa? Ya gue suka Kan banget. ikan juga. Dulu dulu gue suka lele, tapi karena ada satu insiden yang membuat gue kayak iuh, iuh Dipatil, lele gitu. dipatil. Enggak, dengan kejorokan lele lah Oh semuanya. gitu. Heeh. Jadi gue udah mengukuhkan kalau gue gak suka lele gitu. Nah, yang bisa ya dibilang suka ikan, gue juga suka ikan. Gue pemakan daging juga kan. Nah, Hmm, tapi gue nggak gak bisa suka kepala. nggak bisa ngapa, bukan yang nggak mau suka ya, gue nggak tahu Oh apa ya, yang harus dimakan dari bagian kepala itu apa sih. iya. Sebenarnya gimana ya?
contoh tuh Mm-mm. kepala ikan tongkol laut tuh. Mm-mm. Wah, itu parah sih, itu enak banget. Karena gimana ya? Menurut gua daging ikan tuh gimana ya? Makan daging ikan tuh udah biasa gitu loh. Cuma kalau makan kepala ikan tuh itu sesuatu Heeh. kayak dagingnya tuh beda. Kayak daging-daging di pipi-pipinya ikan tuh, waduh enak banget. Parah, Nggak, daging pipi parah. ikan anjir. Gimana? Aduh, gua nggak ngerti sih. Iya, daging pipi ikan. Itu kalau ikan tongkol laut. Terus kalau ikan mas tuh dengan dengan kekeringan dan kegaringannya itu yang luar biasa. Hmm, Gue bisa makan kepala ikan tuh kayak dua gitu. dua. Kayak dua, gue tanpa makan dagingnya ya udah nggak masalah. Tapi gue harus makan kepalanya gitu. Sampai gue pernah di kantor di kerja gitu. Terus Mm-mm. kita makan siang tuh semua menunya ikan. Mm-mm. Dan mereka semua gak ada yang suka kepala ikan. Dan jadi semua orang kepalanya dikasih ke gue. Gokil anjir. Jadi sehari itu gue kayak makan 3 kepala ikan gitu. Enggak. Itu emang enak banget. Gue memposisikan jadi kucing di rumah lu, Gol. Kayak gue Oh iya, udah nunggu kan. kasihan sih. Udah nunggu kan nih orang mau makan ikan, gue dapet tulangnya nih, gue dapet kepalanya nih. Terus sampai Iya. habis, ini mana gue nggak dapet Gak apa-apa. ada. Iya sumpah bener-bener sih. Sampai kayak otak ikan. Paling ya kucing di rumah gue dia makannya ya Ekor. mata gue makan. Anjir. Wah, yang di matanya itu kan ada yang keras tuh, yang kayak peluru gitu. Anjir. Nah itu paling yang dimakan. Kalau enggak apa kayak ada tulang, apa ya, bagian otak tuh ada kayak banyak rongga-rongga gitu, karena dia bagian tulang lurusnya aja, karena yang lainnya udah habis. Asli gue nggak bisa pikir loh, kayak gue Nah, kapan-kapan kita makan itu ya, makan ikan ya. nggak. Tapi lu tahu nggak, Hmm? ada sebuah penyakit yang namanya mata ikan, ya kan? Iya. Itu bener nggak sih gara-gara kita makan mata ikan terus jadi kita penyakit mata ikan gitu? Nggak tahu ya. Anjir, nggak tahu. Nggak, Nggak sih. soalnya pas Tahu gue sih mata ikan tuh penyakit yang karena jorok nggak sih, misalnya kayak jangan cuci kaki gitu-gitu, atau enggak karena kebanyakan makan telur kali. jadi lu ngebantah ya, bukan bukan Iya, bukan. bukan. Tapi lu pernah mata Bukan. ikan? Apa? Pernah mata ikan? Oh, alhamdulillah belum pernah. Oh, berarti Jangan berarti sih. bener ya. Berarti Iya, berarti di sini udah dibuktiin kalau penyakit mata ikan tuh bukan dari mata iya, ikan. iya. Iya, Soalnya betul, selama ini betul. gue takut, Gol. Selama ini gue takut sama Apa? mata ikan. Jangankan ini deh, gue nyentuh aja takut gitu, kayak gue ngeri, aduh ada cairan-cairan mata ikan yang masuk terus gue jadi mata ikan gitu. Oh, enggak lah. Justru ya kalau makan kepala ikan tuh ya, gue kata siapa ya? Pokoknya gue setiap gue makan kepala ikan dibilang, kalau otaknya ketuker sama ikan gitu. Ya, sedikit terbukti sih. Anjir. Anjir. Jadi gila sih, gila banget. Baru gue nanya berapa kali gue langsung kayak mangap aja gitu, kayak mangat. Baru nih gue nemuin yang kayak gini nih. Iya, sebenarnya enak banget sih kepala ikan. Hampir sekampung ini kali ini, sekampung rumah gue, RT kita lah, sekampung kita. Iya Tahu? sih. Tapi gue nggak tinggal di kampung, komplek ah gue. Kenapa? Males ngakuin kampung ini. Oh iya. Di perumahan kita ini. Perumahan kita ini. Hmm. Tapi di perumahan kita ini banyak yang mengganjal sih kalau menurut gue. Emang ya? Gara-gara PSBB ini semuanya di portal, gila. Iya, sebenarnya nggak ada untungnya juga ya. Bukan Iya. nggak ada pengaruhnya juga sih di portal. Kayaknya nggak ditutup juga portalnya. Virusnya emang kena portal balik lagi. Nggak ditutup juga portalnya. Orang tetap bisa keluar dan orang tetap bisa masuk. Iya ya, nggak ngerti sih gue. Tapi ya nggak apa-apa lah, kita hargain. Mungkin kalau orang Mungkin karena udah ada anggarannya, daripada nggak dibuat, anggarannya nggak ketahu kemana kan. bisa jadi. Tapi lu kerja di bidang apa sih, Gol? Di talent management artis. Oh gitu. Job desk-nya? Ya, kalau gue sih sebenarnya di digitalnya, di account eksekutifnya. Jadi kalau lo misalkan lo dari brand Heeh. air minum atau brand makanan segala macam,
misal mau endorse artis itu lewat gue. Oh gitu. Kayak apa, artisnya tuh kayak Chef Arnold, Ayu Ting Ting, Anwar, BAB. Oh emang Terus emang lu manajemen endorse gitu ya? Tapi buat build-in di Instagram, YouTube gitu. oh tapi artis yang udah yang masuk list lu ini emang terdaftar atau gimana tuh? Iya, kebanyakan sih artisnya tuh dari ini ajang pencarian bakat MNC Group. Oh gitu. Kayak dari Indonesian Idol, kayak Limbat gitu, Magician, terus MasterChef, Seru sih asli. The Voice, kayak gitu-gitu. Tapi Kecuali kayak Ayu Ting Ting gitu kan dia bukan dari ajang pencarian bakat, cuma emang dia dari awal manajemen artisnya kita gitu. tapi gini Gol, dia harus brand makanan atau produknya lain-lain gitu. Bebas, yang penting kalau kayak barang baju atau apa itu nggak KW, sepatu itu nggak KW. Oh gitu. Terus kalau kayak makanan itu udah harus ada BPOM, BPOM-nya. iya. BPOM ya. Gitu. Kalau kecantikan juga sama. Tapi selama ini produk yang paling aneh yang pernah lo handle apa tuh? Produk yang Ya maksudnya paling aneh. bukan aneh sih, kayak misalnya ada produk yang jarang jadi bahan endorsement gitu. Apa ya? Sebenarnya sekarang tuh kayak ini kan kalau endorse gitu kayak produknya produk-produk yang ya udah yang biasa banget gitu. Gitu. Nggak ada yang kayak produk celana dalam gitu. Oh, nah itu kalau yang kayak gitu-gitu kita menerima sih karena kan talent-talent kita itu kebanyakan Muslim. masih di bawah umur gitu Oh loh. gitu. Tapi gue Maksudnya pernah lihat status lu Indonesian bule Idol. talentnya. Hmm? Talentnya bule deh, perasaan pernah lihat. Enggak. Iya pernah gue ngeliat mie Cina gitu ya. Iya. Seru sih. Oh kalau itu tuh itu kan kantor lama gue tahu brandnya. Oh anjir gue nggak tahu. Iya, kalau sekarang beda. Lu udah lama berarti baru di sini. Baru 2 bulan. Sebelumnya di bidang yang sama. Sebelumnya tuh di agensi. Iya, kalau sekarang lebih ke sama job desk-nya, cuma sekarang di corporate gitu doang. Berarti lebih high lah ya. Iya. Lebih strukturnya lebih terjamin lah. Iya. Insya Allah. Tapi gue malam ini gue nggak mau ngomongin terlalu yang mainstream Gol. Gue pengen masuk ke percintaan. Mau ngomonginnya apa tuh? Nggak, gue mau langsung aja ya. Gue mau mau menghajar lo dengan pertanyaan satu aja. Menurut lu pacaran sama sahabat salah atau enggak sih? Sama sahabat ya? Temen. Sebelumnya gini deh. Lu kan gue pernah lihat ya. Lu satu lingkup permainan lu tuh ada beberapa cowok. Nah, lu pacaran sama si cowok-cowok itu gitu. Udah berapa? Memang kalau gue di mana gue berada, gue harus berpacar di situ sih. Prinsip gokil anjir. Jadi kalau kita main kita nggak bingung dijemput siapa, pulangnya diantar siapa gitu. Iya, ketimbang lu main lingkarannya cowok terus kayak udah gitu antrin yang ini nih kayak yang lain kayak ngerasa beban. Rebut-rebutan yang penting kita udah jelas kan daripada nama siapa gitu. Tapi berapa kali sih? Sama teman sendiri satu lingkaran permainan itu? Kenapa? Satu lingkaran permainan lu itu kayak lu udah berapa kali pacaran sama orang di situ? Sebenarnya kalau kayak gue bingung ya, misalnya dibilang itu sahabat atau teman karena kayak misalkan nih kita SMA gitu kan, nah kita main bareng-bareng gitu, terus salah satunya yang pacar gue, nah gue gak ngerti tuh dia tuh sahabat yang gue jadikan pacar atau memang pacar yang kita main bareng-bareng gitu.
Tapi menurut lu Beda nyaman? kalau mungkin beda ya kalau misalkan kayak di itu kan di sekolah gitu ya. Beda kalau misalkan kita di Lingkung. rumah mungkin ya, karena lingkupnya mungkin masih kecil. Lebih sempit. Iya, temannya pun kayak ya nggak mungkin lo iya, maksudnya dibilang untuk ukuran teman nongkrong tuh sedikit gitu. Tapi pernah juga ya sama teman rumah. Iya, gue nyaksiin. Iya. Dan menurut lu nyaman gak sih kayak gitu, kayak lu sama pacar lu satu lingkup permainan gitu, satu nongkrong bareng kayak gitu, nyaman gak sih? Sebenarnya kita gimana cara kita memposisikan diri sih, kayak ada momen yang lo di situ tuh menjadi pacarnya dia, dan ada juga momen ya lo di situ Sebagai temennya. memang kita di situ akan buat sama-sama jadi teman gitu. Gini gue, kayak gue sebagai cowok kayak ngerasa ya kalau misalnya kayak nongkrong antar cowok kan kayak wah bebas ngomong apa aja, kayak ceng-cengan kayak gimana bebas. Tapi ketika ada pacar di situ kayak pasti kayak ngejaga sikap gitu. Kayak lu gitu gak sih? Nah, enggak sih, kalau gue gue di rumah ini kan ada satu geng gitu kan lah ya. Walaupun sekarang gengnya udah nggak tahu kemana itu. Anjir. Maksudnya karena kita tuh bertemannya tuh dari kecil, dan pas kita besar dan kita ada salah satunya pacaran segala macem, ya karena kita tuh udah menjadi diri kita sendiri gitu loh. Jadi kayak ya udah, jadi kita berpikirnya sebenarnya ini buruk sih. Jadi kita berpikirnya tuh kayak ya udah, lo mau sama gue kan gue gini gitu, gue gak bisa diubah kayak gitu loh. Jadi kayak ya udah, kalau main nih mau ngomong jorok, mau ngomong apa gitu, ya udah ini gue gitu, nggak yang fake yang tadinya asik misalkan, terus tiba-tiba pas pacaran nih sama temen jadi kayak malu-malu ngomongnya dikit, nggak gitu. Gue sih nggak gitu ya, nggak tahu sih ya kalau teman pacaran dengan sahabat yang lainnya gitu. Ya mungkin kalau gue sih gue akuin gue nggak bisa kayak gitu ya, karena kadang kayak ada salah ngomong dikit pasti kayak kebawa perasaan gitu, kayak apalagi ketika satu lingkup itu ada yang misalnya ada salah satu yang bawa mantan pasangan gitu kan, kayak gimana gitu. Kalau gue sih pribadi gitu ya, kayak kita nongkrong bareng nih ada cewek gue di situ, terus ada lingkaran, terus ketika ada yang bahas mantan kayak kok gue jadi kesel sih, tapi gue nggak berhak kesel gitu kan. Gimana ya udah akhirnya gue ya udah gue diem aja. Kalau gitu gimana tapi sebenarnya gini, kalau lo juga harus bisa mengenal temen lo yang lo jadikan pacar dan teman-teman lo yang lain gitu. Karena gini, misalkan lo udah mengenal nih kalau cowok lo kalau temen lo yang lo sekarang jadi pacarnya itu dia misalkan dia tuh tipe orang yang sensitif misalkan ya. Nah sedangkan teman-teman gue nih yang cewek-ceweknya kompor misalkan kayak gitu ya, kompor. Nah lo mau minimalisir kalau nongkrong bareng dan ada pacar, teman lo yang jadi pacar itu, ya obrolannya tuh jangan yang menjurus-jurus ke mantan, pokoknya ke hubungan lah ya, segala macam gitu. Jadi mending kayak bahas pulau bahas liburan ngomongin orang yang lain kayak gitu loh. Jadi meminimalisir banget. Berarti masing-masing orang beda pandangan ya, kayak kan kayak lu barusan bilang kayak kalau lagi nongkrong gini ketika pacaran gue nggak bisa dirubah, gue maunya kayak gini, dan ya udah gue kayak gini gitu kan. Tapi di satu podcast gue yang narasumbernya sahabat lo Tiwi, ya tadi gue udah ngobrol sama dia, kayak dia ngomong kayak gini, orang kalau pacaran udah timbul rasa cinta satu sama lain pasti dia berubah kayak gitu, entah secara langsung atau tidak langsung. Kalau cinta pasti dia ngerubah diri dia buat pasangan kayak gitu kan. Berarti kan bertolak belakang tuh kan pernyataan lu sama pernyataan dia. Kalau menurut lu pernyataan dia gimana tuh? Sebenarnya gini ya, kalau itu yang tadi gue bilang sih, kayak lo mesti gini, menurut gue ya, gue sih nggak tahu ya kalau orang lain. Kalau gue untuk menjadikan serius itu,
itu tuh nggak semudah itu dan nggak segampang itu gitu loh. Jadi gue harus lihat dulu dia kayak gimana, terus dengan gue cocokin dulu sama kriteria gue kayak gitu-gitu kan. Kriteria gue cocokin dulu sama gue orangnya gini, dia orangnya gimana kayak gitu. Nah jadi dan so far kalau gue pernah pacaran sama temen gue itu, sama sahabatku sendiri, itu yang memang gue gak yakin gue bakal serius sama dia juga gitu. Jadi gue untuk berpikir gue nggak boleh gini deh, kayaknya takut dia nggak terima, itu kayak nggak ada gitu loh sekali. Karena ya udah gitu loh, gas aja. beda kalau misalkan lo sama apa definisi teman tapi menikah gitu loh, beda kan. Karena memang gue suka sama dia dan gue tahu dia suka sama gue, ini yang gue harus perbaikin karena dia nggak suka, dan lo harus belajar memperbaiki diri lo karena gue nggak suka hal yang itu gitu. Jadi apa bisa dibilang kalau lo selama ini pacaran gak serius, Gol? Bisa dibilang memang, karena gimana ya, buat anjir, kan enggak, gue potong. Kasian banget mantan-mantan lu yang udah berharap kayak, wah gue bakal serius nih, pacaran lama dan segala macam, tapi di satu sisi lu, anjir lu nggak serius. Iya, memang jarang. Gimana ya, gue tuh sulit gitu loh buat serius. Karena gimana ya, banyak pertimbangannya dan mungkin dia juga banyak mempertimbangkan gue gitu. Ya dulu ya gue cerita nih, gue dulu tuh pacaran paling lama tuh kayak 4 bulan lah. Anjing. Iya 4 bulan. 4 bulan. Akhirnya 4 bulan paling lama. Iya 4 Astaga. bulan. Sampai akhirnya gue tuh kuliah, udah deh, baru tuh pas gue kuliah baru gue pacaran dengan pacar pertama gue di kampus. Itu 1 tahun. Anjir, udah lama. Terus ya. Gue dengan mantan gue yang suka menyanyi itu, yang lo kenal itu, kita pacaran 3 tahun. Dan habis itu gue pacaran sama yang sekarang. Yang sekarang udah lama? Yang sekarang setahun. Udah setahun. Tapi gue baru ngeliat akhir-akhir ini ya, anjir. Gitu. Dulu sih, dulu ya gue tuh menurut gue kayak, wah SMA terus lo pacaran kayak serius-serius. Ya hidup lo masih panjang banget, lo masih banyak yang harus dipikirin, lo masih menata hidup lo, belum lagi ntar lo kalau di tempat kerja ketemu cowok lain. Kalau gue gitu ya, kalau nanti lo di tempat kerja ketemu cowok lain dan sekarang udah ngomongin gitu ya, basi gitu kan. tapi ngomong-ngomong pacar lo, yang paling sering lo bahas sama pacar lo ketika di chat, telepon dan ngobrol itu apa sih? Kalau yang sekarang sepatu. Anjir, ngapain sepatu? Ada apa dengan sepatu? Sumpah gue sampai kayak, apa gue sekarang berubah jadi konsultan sepatu ya? Kayak jadi tuh pacar gue tuh dia hobi banget kan koleksi sepatu. Dan dia sangat amat menyukai Nike. Jadi dia tuh bisa sebulan tuh bisa beli 3 sepatu gitu loh. Dan dia tuh gak bisa ketinggalan sepatu rilis keluaran terbaru. Iya, sepatu new rilisnya Nike. Kayak jadi setiap hari nih misalkan dia ada yang dia belum beli gitu kan, dan kan Nike gitu kan, dia ngeluarin barang sedikit, terus harga retail tuh sedikit. Setelah itu banyak orang-orang reseller yang jual tuh kayak harganya gila gitu. Gokil, kan? Iya, gue tahu. Iya. Sampai ada ini ya, joki untuk ininya kan? Iya. Jadi dia tuh setiap hari nih pacar gue kalau dia ketinggalan ada 1 sepatu yang dia belum beli, dia pasti ngirimin ke gue ini screenshot all shop. Screenshot tukang sepatu lah tuh. Kayak yang ini harganya murah ya, ini beda segini, yang ini gini ya. Setiap hari itu hampir 3 sepatu. Lo bisa bayangin gak? Anjir. Nggak seberapa banyak kakinya sih. Sumpah, tapi dia emang suka koleksi aja sih sebenarnya. Sebenarnya kalau yang dipakai tuh sayang dipakai. Jadi dia pakai cuma hari sepatu dia 1. Udah. Yang lainnya buat diliatin aja sama dia cuci itu setiap bulan sekali. Ya beda sih ya emang notabene kalau jiwa kolektor. Hobi. Iya. Beda sih. Tapi
gini, gue mau nanya ke lu, Hmm? waktu lu pacaran sama yang sekarang, Mm-mm. lu tipikal cewek yang ya udah jalanin dulu cinta sama belakangan atau cinta dulu baru jalanin atau gimana sih? Kan ada Ini tuh ya. rada rada unik sih sebenarnya Gimana kalau tuh? yang sekarang. Ini vlog lo bisa 1,5 jam. Disingkat aja lah. Ya pokoknya ini kalau yang sekarang itu Heeh. gue ibaratnya gue putus sama mantan gue itu karena eh, gue merasa cukup sudah dan gue lagi deket sama satu orang ada. Nah tiba-tiba gue nggak jadian sama satu orang itu, terus gue malah pacaran sama yang sekarang. Anjir. Itu apa kabar tuh dia tuh? Gue juga nggak ngerti. Enggak. Jadi gue tuh hal pertama yang gue lihat dari cowok untuk gue jadikan dia pacar atau enggak itu adalah suaranya dulu. Anjir. Pantesan yang kemarin bisa nyanyi. Sumpah, jadi suaranya dulu. Jadi pas gue gitu, dia tuh deket sama gue, terus gue kayak kok gue gak dideketin ya gitu. Tapi gue mau nih dideketin, ya udah gue yang aja yang mulai deketin. Akhirnya oke lah gitu kan. Iya, akhirnya bermula dari PUBG. Terus pas di suara di speaker gitu, dia suaranya bagus. Terus gue kayak, oh ya udah gue jadi pacar nih. Udah gue ditembak, gue mau. Anjir. PUBG gokil. Tapi ya gokil sih. Gue juga pernah tuh deket sama cewek gara-gara PUBG gol. Gue sih enggak, maksudnya gue deketnya bukan karena Iya itu, sih. tapi Udah satu deket momen pas sebelum. kita PDKT kita main PUBG gitu. Iya, kalau gue kemarin emang benar-benar dari PUBG kan. Iya. Wah, gue ternyata deket rumahnya, gue samperin aja. Tapi nggak jadi, Oh nggak jadi. nggak jadi tapi gue malah menjadi yang sekarang. Nah, jadi Yang sekarang kesimpulannya, apa perawat ya? nah, Yang sekarang apa sih, perawat? enggak. Yang sekarang Mas- mahasiswa masih sekolah. biologi, Oh, masih emang anjir, kayaknya banyak banget deh orang yang bilang kayak pacar lu perawat, pacar. Iya sih kemarin emang yang perawat, tapi sekarang udah enggak. oh, enggak, gue kira soalnya kayak tipe-tipe perawat banget gitu loh, ke Tapi kerudungan. eh, tapi gue ini loh, gue lebih apresiasi sama lu sih daripada kedua temen lo itu. Iya serius, Kenapa ya? serius. Karena setiap gue punya pacar itu dua, gue nggak mau halus lah. Kedua itu dia dia selalu kayak menghancurkan hubungan anjir. Puput belum lama ketemu cewek gue waktu itu sebelum corona. Ketemu di All Pops. Lu tahu nggak Iya, terus. kalimatnya? Lu mau aja sama Medi tuh kan ceweknya banyak. Anjir, gue langsung, cewek gue nanya, cewek kamu emang banyak? Iya. Tai asli, gokil. Aduh. Memang mulutnya dia belum steril tuh. Iya. Belum disinfektan. Itu dia yang aduh kata gue. Ampun. Makanya gue tuh rada pacar gue yang sekarang ini kan rada sensitif gitu kan. Dia nggak ngomong, dia nggak akan nanya ke gue, tapi dia berpikir. Tipenya memang pacar gue gitu ya, kebanyakan dia nggak nanya tapi dia berpikir. Jadi gue udah wanti-wanti duluan nih teman-teman gue. Tolong please ya, jangan dibercandain. Dia tuh gak bisa dibercandain, gue bilang gitu. tapi lo ini kan lo ajak main sama Tiwi sama Puput kan. Iya. Oh. Tapi pernah satu momen dibercandain gitu? Enggak, alhamdulillah. Enggak berani mereka. Nah, Tiwi lebih ketakut nih ngajak ngajak cowoknya sama kita. Iya udah jelas, itu kan gue udah berapa kali gue ini. Nanti hari ini gue ini mau upload Tiwi. Nanti lu dengerin deh. Oh ya, oke. Bocoran sedikit gue tanya, "Wih, lu udah serius sama cowok lu?" Gimana ya? Gue masih kayak gitu. Goblok. Dia aja nggak percaya sama diri dia. Iya. Gimana cowoknya percaya sama dia? Tapi lu tahu kan apa tweet-tweet dia di Twitter kan? Iya tahu. Terus perasaan lu ngeliat tweet dia gimana? Cuti yang mana dulu nih? Tweet yang ya kan dia banyak tweet bucin dia. Oh iya. Gue tuh sama dia Memang lo itu apa?
memang gue treatment dia sih, gue bilangin kalau kalau memang gue selalu bilang ya sama teman-teman gue, kalau memang lo suka dan lo sayang, lo harus melakukan sepenuhnya gitu loh. Jadi kalau ada kenapa-napa kita nggak akan nyesel gitu. Bener sih. Jadi gue akhir-akhir ini gue nyebut gue sama Tiwi tuh kayak, sobat bucin gitu. Jadi gue lomba-lombain bucin di Twitter. Kan Twitter Iya. sekarang sepi kan. Alhamdulillah. Kalau rame gila gue jadi bahan anjir. Iya, memang gue juga memang bucin soalnya. Ya emang bener, semua akan bucin pada akhirnya gitu. Tapi Iya, waktu waktu Puput nikah lu masih sama yang dulu kan ya? iya masih Oh sama iya yang iya dulu. iya, gue ingat-ingat. Anjir udah cepet banget ya ternyata. Iya emang. Dan teleponnya podcastnya juga udah nggak berasa, udah setengah jam. Padahal limit gue nelpon orang tuh biasanya 15 menit loh. Mungkin Oh asik iya. ya, asik ya ngobrol begini asik ya. Ya, kalau bisa sih ya menurut gue, dari tema podcast lo malam ini, kalau bisa, eh, kalau emang lo belum percaya sama temen lo, janganlah jadikan dia pacar lo, Cakep. daripada pertemanannya nanti kegores, mending jangan gitu. Oke, udah gue nggak usah tutup lagi ya karena kalimat penutupnya udah jelas. Mm-mm, Oke, gitu. sampai jumpa di podcast selanjutnya. Thank you, Gol. Dah.